nggak melodi Bengawan Solo? Bengawan. Oh, melodinya. Nah, ada cerita dramatis nih. Apa ini? Pokoknya mau dipecah nih, Rhoma Irama mau diambil dari Purnama. Widih. Ini Purnama nggak bisa bergerak, dipegang rem aku. Selesai. Ya udah kalau gitu jangan minta doa lagi sama mama. Beban dong nih. Pengganti Bruri. Kalau kalah, hancur habis gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek. Tapi kini kiranya kau minta janjilah, harapan dan cita-cita ku tak ada kelak. Nah, tadi udah bilang acara udah mulai begini, Bang Haji udah datang. Mohon maaf Bang Haji, bagaimana sih? Ini acara siapa ya? Acara Bang Haji ya? Mohon maaf nih sebelumnya, lagi asik ini dengerin lagu lawas. Aduh, apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi bersama Rian Kampua di acara Bisikan Roma, bincang asik barengan Roma. Wah, boleh tepuk tangan? Mentok dah tuh. Jadi program ini adalah eksklusif, hanya ada di YouTube channelnya Rhoma Irama Official. Nah, jadi secara khusus kita akan ngebedah semua tentang Rhoma Irama, masa muda, masa lalu, masa keemasan, dan masa kini. Jadi kita langsung aja nih. Tadi berhubungan dengan lagu-lagu yang gue nyanyiin tuh, sampai nggak tahu keenakan itu. Mau nanya langsung nih, Bang Haji, itu tadi lagu enak banget, Cek nyanyiin. Itu lagu, dengar lagu pertama ya. Pertama kali, tapi suaranya tuh kayak bukan Bang Haji, tapi belum pecah, apa masih 15 tahun gitu, belum balik. Orang dulu kan baliknya lama-lama ya Bang Haji ya. Coba bisa dijelasin, bisikin kita lah. Itu judulnya Ingkar Janji. Ingkar Janji. Ingkar Janji itu lagu pertama ciptaan saya yang masuk dunia rekaman. Jadi diiringi oleh waktu itu Chandra Leka, pimpinan Umar Alatas. Itu bukan lagu ciptaan yang pertama, tapi lagu ciptaan yang pertama direkam. Ya. Nah, ini berhubungan dengan masa lalu nih. Umur-umur segini kan kalau nggak salah 22 tahun umurnya Bang Haji tuh rilis lagu ini ya. Kenapa? Umur 22 tahun Bang Haji rilis lagu ini. Umurnya Bang Haji. Kamu tahu itu? Dulu kan kita diceritain sama bokap. Oh gitu. Bokap salah satu penggemar Bang Haji. Oh gitu. Umur 22. Iya. Saya sendiri lupa. Nggak, maksudnya itu umur 22 udah rekaman. Sementara cek kita nih. Iya. Itu masih pada jahiliyah kali itu. Tapi Bang Haji udah ngerekam masuk rekaman itu memang udah cita-cita atau bagaimana sih? Sebetulnya mengalir aja ya. Jadi mengalir. Saya mesti cerita panjang nih. Iya, kan ini Bisikan Roma, bincang asik barengan Roma. Jadi semua hal yang berhubungan dengan Roma kita obrolin. Oke, jadi dikit-dikit Bang Haji. Dulu saya memang bicara ini aja deh, Ingkar Janji. Ingkar Janji itu sebetulnya saya peran pengganti ya. Oh gitu. Iya, jadi Chandra Leka ini punya penyanyi tetap. Nah, yang namanya Iqbal. Iqbal itu orangnya keren, cakep. Kemudian suaranya bagus. Saat itu beliau berhalangan. Nah, kalau nggak salah waktu itu pimpinan Chandra Leka ini minta saya untuk mengisi album itu, album
Pelita hidup. Pelita hidup. Ya. Kenapa? Karena saya memang sering nyanyi di panggung-panggung orkes Melayu, pesta kawin apa ya. Mungkin beliau melihat saya saat itu bisa punya potensi untuk rekaman di orkesnya gitu. Nah kebetulan dia minta ada lagu nggak gitu. Saya bilang ya ada. Nah, itu tadi apa namanya? Ingkar Janji. Ingkar Janji. Jadi itu ciptaan Bang Haji gitu? Bukan? Kalau nggak salah begitu. Bener berarti. Iya. Bilang aja bener Bang Haji. Kan kalau kayak gitu-gitu Bang Haji suka muter-muter tuh. Iya. Nah terus umur 22 tahun Bang Haji sudah masuk rekaman. Berarti udah punya gift yang Bang Haji pernah bilang gift. Ya, bisa nyanyi itu salah satunya gift. Given. Suara merdu. Berarti Bang Haji tuh giftnya tuh memang dari turunan nyokap bokap, apa memang dilatih atau bagaimana Bang Haji? Ayah saya memang di samping beliau seorang militer ya. Kebetulan punya suara yang halimpu kalau bahasa Sunda tuh ya merdu gitu. Merdu, oke. Empuk halimpu. Tapi beliau tuh suka amatiran aja, bukan profesional. Dia suka menyanyi Cianjuran waktu itu. Kalau beliau menyanyi Cianjuran tuh, aduh rasanya kita gimana dengar itu. Memang suaranya merdu sekali. Adem gitu ya. Iya benar. Ya jadi mungkin kalau ini mau diambil garis keturunan ya. Barangkali memang ayah saya memiliki suara yang halimpu tadi, yang merdu. Kalau nyokap juga penyanyi gitu? Enggak ya? Enggak. Berarti datangnya memang gift tapi turunannya dari bokap ya? Dari ayah. Dan ke atas juga. Berarti ada darah seniman juga ya Bang Haji ya? Ya. Iya. Bang Haji, kita mau ngebahas soal pra soneta nih. Pengen tahu banget. Cek nih, pengen tahu bagaimana Bang Haji bisa akhirnya membentuk soneta ya. Yang pasti dulu Bang Haji katanya sebelum orkes Melayu juga nyanyi pop juga ya. Yeah. Terus bisa ke Singapura gitu ya, nyanyi gitu. Yeah. Itu pas udah punya soneta atau belum? Singapura itu tahun 72. 72. Kemudian soneta saya jadikan tahun 70. 70. Tapi soneta nih tahun 70 itu kita belum memasuki dunia rekaman. Masih ngamen-ngamen gitu deh di pesta-pesta gitu kan. Pesta rakyat, kawinan begitu ya, bagaimana? Kayak gitu. Jadi belum memasuki dunia rekaman. Tahun 72 itu memang sebelum 72 sebelum membentuk soneta memang saya ikut beberapa grup band ya. Nah iya itu ada tuh infonya dari buku ya. Di antaranya Guy Hand ya. Guy Hand ini alirannya apa nih Bang Haji? Kita bawa lagu-lagu waktu itu Sweet Sound. Sweet Sound. Sweet Sound dari lagu-lagu. Suara yang manis. Oke. Elvis Presley. Elvis Presley. Kemudian Elvis Presley, Tom Jones. Tom Jones. Ada juga The Beatles ya. Oke. Kalau kayak Zainal Combo itu setelah atau sebelum? Ya kayaknya di era-era itu kan. Era itu ya. Kurang lebih. Terus di sini itu lebih tahu tuh dari Ane. Cek catet nih Varia Irama Melodi. Itu alirannya? Varia Irama Melodi itu di Medan. Oh. Di Medan termasuk band bocah itu. Band bocah berarti umur belasan. Belasan saya SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Pak Haji SMP-nya di Medan? Di Medan. Oh. 1 tahun di Medan. 1 tahun? Ikut paman sana. Oke. Bikin band. Varia Irama Melodi. Varia Irama Melodi. Wah. Ditunjuk apa ngebikin? Bang Haji? Saya diminta. Diminta ya, karena punya vokal oke. Itu sudah ada grup, itu sudah ada. Kemudian saya diminta untuk lead gitar sama vokal. Oh udah bisa main gitar? Iya. Oh oke. Terus pindah. Waktu itu zaman lagu-lagu
Bengawan Solo, Oh. Tirto Nadi, Lenggang Kangkung. Iya. Jadi dulu kalau orang main gitar bisa memainkan melodi Bengawan Solo itu udah keren. Berarti Bang Haji bisa tuh. Ya, bisa. Kan keren. Kalau nggak bisa nggak dipakai. Iya juga sih. Oke. Tahu nggak melodi Bengawan Solo? Bengawan. Oh, melodinya. Itu vokalnya ya. Enggak sih, suaranya soalnya dari biola biasanya dengernya. Itu angkat senar, itu di Bengawan Solo tuh. Dulu belum ada angkat senar. Gitu. Itu orang kalau udah bisa main ngangkat senar itu atau lagu plus lagu Bengawan Solo. Oh, udah keren. Udah keren. Dan Bang Haji bisa. Bisa. Makanya diterima. Tapi kenapa cuma setahun ngebandnya? Sekolahnya cuma setahun. Sekolahnya cuma setahun. Terus pindah lagi ke Jakarta ya. Jakarta. Nah, terus ngomongin soal band-band tadi nih, kayak menarik nih. Kayak ada Guy Hand, terus Zainal Combo. Itu perpindahannya. Zainal Combo bukan band saya. Oh, bukan band. Itu Zainal Arifin punya. Zainal Arifin. Tapi saya pernah nyanyi di grup itu dalam rangka rekaman. Oh, oke. Kalau yang benar-benar band Guy Hand. Guy Hand, Tornado. The Galaxy. Galaxy juga bukan band saya, itu band Yopi Hitam. Band Yopi Hitam. Oke. Nah, kalau yang ini nih, coba mana nih? Coba kita mau lihat nih, udah disiapin ya Bang Haji. Tadi soalnya kita ngomongin band, tapi yang ini saya bingung nih. Tuh. Sekar Catur Titim Fatimah. Ini jauh dari, mungkin belum pernah ada, karena ada suara Bang Haji di sini. Masih ingat? Sunda-Sundaan Bang Haji. Ini kayaknya disuruh bokap nih. Coba dah satu lagu dah, nyanyi lagu ginian. Pengen gua denger gitu. Cianjuran gitu. Ya. Bener gak? Ada benernya nih. Salah lagi baik. Bahwa itu memang seni yang disukai ayah saya. Tapi waktu rekaman ini ayah saya udah meninggal. Jadi bukan disuruh bokap. Oke. Kali ada pesan apa gitu? Jangan lupa ya. Satu lagu buat bokap. Dibawain nanti. Gitu kali. Enggak juga ya. Terlalu berlebihan aja Cek ya. Oh, tapi hebat juga ya Bang Haji bisa. Tapi kalau dibawain ulang bisa gak kira-kira? Ya kalau didengar lagi ya bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi kalau begini doang gak bisa deh. Coba kolintangnya mana nih kolintang? Gimana Bang Haji? Terima tantangan? Nyerah kita ex audien aja nih abis ini kalau nyerah nih. Bagaimana? Ya artinya waktu itu saya juga diminta itu oleh perusahaan rekaman kalau nggak salah Musika ya. Waktu itu belum Musika, Metropolitan minta saya untuk ngisi lagu Sunda itu sama Teh Titim Fatimah. Oh gitu. Kalau akhirnya pilihannya ke nuansa lagu ini itu ikhlas Bang Haji? Ya ikhlas lah kan orang Sunda. Enggak kali kan sebelumnya kan udah band ini band itu pindah-pindah dan bawain sweet sound, pop, manis, ya gitu-gitu. Dulu kan anak muda biasanya idealis Bang Haji. Tapi Bang Haji mau disuruh nyanyi kayak gini ya dulu ya? Buktinya mau itu. Iya maksudnya dulu Bang Haji. Ini kan udah jadi. Itu kan dulu. Nah terus nih Bang Haji kan dulu di Candraleka nih. Ya. Terus pindah. Tapi saya di Candraleka tuh bukan sebagai anggota ya. Bukan anggota, cabutan. Itu tadi saya bilang waktu itu berhalangan itu penyanyi beliau. Berarti cabutan ya Bang Haji ya. Boleh ya kayak dulu ya. Minjem vokalis gitu. Ya, nyatanya bisa gitu. Sah-sah aja di industri musik ya Bang Haji ya. Saya penyanyi tetap di Purnama. Nah, akhirnya ke Purnama itu bagaimana Bang Haji? Dari sana saya ke Purnama diminta oleh Awap Haris
untuk waktu itu masalah menggantikan Moksin Alatas. Oh. Moksin dari Purnama dia ke Pop kan sama Sandora. Insya Allah mungkin Moksin kalau dengar ini tolong dikoreksi juga. Seingat saya Moksin pertama di Purnama. Moksin cabut, saya masuk. Dari Purnama itu cukup lama ya, berapa album itu. Sampai rilis album juga ya? Ya, tapi rekaman. anggota tetap. Jadi anggota tetap di Purnama. Terus pengen tahu nih, ditawarin ke Purnama itu emang gaya-gaya kayak ngeband sekarang apa zaman dulu? Nah, ada cerita dramatis nih. Apa ini? Ini pasti belum diceritain di mana-mana nih. Belum. Bagaimana pindahnya Roma Irama? Waktu itu Oma Irama. Oma Irama betul. Masih Oma Irama. Masih Oma. Pindahnya dari Purnama ke Soneta itu luar biasa peristiwanya. Jadi saat itu saya Awap Haris sama pianis arrangernya Syahabudin Syahab. Beliau pemain suling sama piano. Kita committed. Pokoknya kita bertiga ini jangan pisah. Karena waktu itu. Bentar Bang Haji. Itu pasti orang-orang yang asik tuh. Ngobrolnya enak. Ngakaknya puas gitu ya. Asik banget. Ngomongin Jos lah. Ngomongin Jos tuh ngomongin apa dalam tuh? konteks musik kita memang tune in banget. Oh oke. Jadi kita committed untuk tidak pisah, tidak bubar. Karena Purnama waktu itu on the top. Paling top orkes Purnama waktu itu. Wih. Padat tuh jadwal undangan di mana-mana gitu. Luar biasa. Jadi dulu penjualan piringan hitam pun Purnama itu paling laris ya. Nah sehingga banyak produser lain mau pecah ini nih. Karena dia kalah bersaing sama Purnama. Oh. Gak bisa dipecah. Pokoknya banyak perusahaan lain ya. Waktu itu kita kontrak di Irama. Namanya di Irama di Cikini itu. Nah, bukan punya gue tapi walaupun namanya Irama. Tapi ntar aja itu ngomongin. Sebentar terus ada lagi Metropolitan ya, waktu itu. Ada lagi mana lah pokoknya banyak itu perusahaan waktu itu. Produser banyak. Pokoknya mau dipecah nih, Roma Irama mau diambil dari Purnama. Wih. Pokoknya Bang Haji mau apa aja sih kasih. Asal keluar dari Purnama. Kita komit, enggak, gue gak bakal. Pokoknya mati hidup gue di Purnama. Itulah ceritanya. Satu saatnya Pak Amin, produser Metropolitan, memang sering minta sama saya. Haji, lu rekaman sini aja. Bikin orkes baru deh, lu pimpin dari sini. Enggak, gue Purnama. Kalau mau Purnama. Konsisten gitu juga ya. Enggak, lu Purnama saya dikontrak Remaku. Dikontrak sama Remaku. Wah segala macam derayu. Saya enggak mau. Tiba-tiba nih Amin, namanya Amin Cengli dia. Datangin ibu saya. Lah bisa begitu ya? Kayaknya gue bilang dramatis kan. Datangin ibu saya. Bu, itu Oma itu saya mau kasih proyek gak mau bu. Maksudnya apa nih Pak Amin gitu. Iya saya suruh bikin grup sendiri mohon sama Purnama dia tuh. Kalau grup sendiri kan enak deh memimpin sendiri segala macam sendiri kan. Dia kan mampu tuh gitu. Oh gitu ya Pak Amin. Iya panggil saya sama ibu saya kan. Om kamu diminta tuh sama Pak Amin untuk bikin grup sendiri. Enggak mah. Pokoknya saya komit sama Purnama gitu. Oma komit sama Purnama. Enggak bisa bubar apa ya. Iya. Kalau mau sama-sama Purnama oke. Kalau Oma sendiri enggak lah gitu. Sementara Purnama kan di kontrak Remaku. Iya. Enggak bisa bergerak kan. Itu kontraknya eksklusif juga kali itu. Gitu loh. Ada tulisannya enggak Bang Haji? Berapa album? Apa berapa volume? Yang naikkan kontrak itu si Awap kan pemimpin. Jadi nggak tahu-tahu deh tuh ya. Nggak tahu deh. Nah, akhirnya ibu saya bilang begini. Ini Om jalan dari Allah, dimana Oma selalu minta doa sama Mama. Ma doain agar karir Roma maju, agar Oma maju gini-gini. Oh, iya. Mama doain tuh.
Nah ini Amin datang ini menawarkan kamu bikin grup sendiri. Artinya kan kamu lebih katakanlah lebih nyaman, lebih apalah gitu ya. Bikin grup daripada ikut orang lain. Tapi kamu nggak bisa Mam, udah komit sama awal sama Syahab gitu kan. Ya udah kalau gitu jangan minta doa lagi sama Mama. Gitu. Waduh gue nyerah kan. Gitu Maya. Pokoknya mulai sekarang jangan minta doa sama Mama. Waduh. Kalau nggak mau turut manis sebab ini jalan dari Allah nih. Iya. Kamu terima tuh tawaran Metropolitan gitu kan. Mati langkah gue kan. Sekak seter tuh. Sekak seter. Datanglah ke Awab, ke Syahab. Tangis-tangisan, peluk-pelukan aku termasuk bisa Awab. Ayo, ini nyak gue nih soalnya. Kalau bukan nyak gue gak ada satu kekuatan yang bisa memisahkan kita. Itu bisa begitu casting dulu apa gimana? Ya kan mau gak mau masih jujur kan. Aduh. Jadi yang bisa memisahkan Roma dan Purnama itu ibu saya ternyata. Oh oke. Itulah sejarah berdirinya Soneta. Nah terus ada kenangan gak yang paling diingat atau berkesan atau pernah konflik sama selama di Purnama? Mungkin karena enggak ada. Enggak ada konflik itu. Enggak ada konflik. Enggak. Jadi pure. Pokoknya kita makan gak makan kumpul ya bareng Pak. Asik. Kayak seleng dong. Tapi kenangan yang paling berkesan selama sama Purnama. Ya saya Awab Syahab itu memang kuncinya di Purnama. Saya vokalis. Waktu itu gitar belum pakai elektrik belum itu. Karena kita ngaransir bareng gitu kan, segala macam bareng sama-sama gitu. Kebersamaan itu yang bikin kita begitu solid di Purnama. Jadi Purnama itu kekuatannya ada di Awab, Roma dan Syahab. 3 personil itulah ya. Ya. Akhirnya yang jadi key player lah. Betul. Dan itu jadi daya tarik. Kalau secara pemberitaan 3 orang itu yang paling hits. Tapi dulu gak ada pemberitaan kayak gitu. Oh jadi pemberitaannya apa dong? Ya kayak sekarang kan. Sekarang kan segala macam jadi berita kan. Kalau dulu enggak. Oh enggak ya. Jauh soalnya. Purnama di mana, beritanya di mana gitu ya. Oke. Terus kan ada 3 orang nih yang solid itu. Terus itu yang dicabut ke Soneta atau gimana sih? Lompatannya? Saya cabut dari Purnama. Cabut dari Purnama? Dari Purnama kan. 2 orang itu ikut? Enggak. Oh enggak. Tetap di Purnama. Oke tetap. Ini Purnama gak saya bergerak, dipegang rem aku. Selesai? Hah? Bang Haji cabut? Dia tetap jalan tapi tanpa Roma. Tanpa Roma. Tanpa penyanyi Roma. Sedih banget pas itu. Terus sampai akhirnya mendirikan Soneta. Tuh ceritanya bagaimana sih Bang Haji? Apa ngerekrut orang-orang hebat di OM itu? Atau teman-teman Bang Haji? Iya, jadi begini. Pengen tahu juga tuh dulu ngebentuknya. Waktu itu yang namanya Orkes Melayu belum ada yang terorganize dengan baik. Artinya belum ada satu grup musik Orkes Melayu yang pemainnya tuh permanen gitu ya. Paten permanen gitu. Pokoknya cabutan-cabutan aja gitu. Nah saat itulah saya mulai bagaimana membuat satu organisasi pemain itu harus permanen, harus ya Soneta nggak boleh main di mana-mana gitu. Eksklusif. Main barengan. Jadi itu pertama Soneta yang buat itu. Jadi makanya pertaruhannya luar biasa itu. Jarang orang yang mau ikut saat itu. Bisa pemain suling ini nggak mau kalau nggak bebas nggak mau. Pemain ini keyboard kalau nggak bebas nggak mau gitu kan. Ya akhirnya saya menemukan orang-orang yang mau pokoknya susah senang bikin grup gitu. Waktu itu saya rekrut lah Haji Rizwan pada keyboard, Haji Nasir pada mandolin, bass, Herman, kemudian Haji Ayub tamborin, Haji Wempi ritem, kemudian gendang Kadir ya.
8 orang formasi waktu itu. Nah, biasanya kalau orang bikin band itu kan nyabut dari personil lain atau satu tongkrongan. Ya. Satu tongkrongan ngomongnya asik, tune in bareng, maksudnya ngomongin musik nyambung, apa nyambung. Seperti itu nggak Bang Haji? Ngebangun Soneta. Iya, artinya orang-orang itu artinya orang yang saya suka nyanyi di, misalnya nanti ketemu Haji Nasir di orkes apa, ketemu Haji Rizwan di orkes apa, Oh, Haji gitu. Hadi. Cinlok ya, cinlok lah. Wah, Kira-kira. mainnya oke nih. Centok apa sih? Seneng di lokasi. Soalnya agak beda itu cinlok. Beda deh. Kalau cinloknya Bang Haji apaan sih? Ayo, Bukan ayo. dalam konteksnya bukan cinlok. Oh, bukan cinlok ya? Bukan cinlok. Menlok. Menlok tuh apa? Temen lokasi. Oh, temen di lokasi. Iya. Nah, terus menlok enak banget ngomongnya. Oke, terus kan Bang Haji akhirnya ngerekrut deh tuh personil Roma, personil itu. Soneta. Oh, kita bikin komitmen dari situ. Komitmen. Terus bagaimana dengan band-band yang Bang Haji pernah adakah komunikasi khususnya mungkin Gini, waktu dengan itu Yopi memang, Hitam lah, itu kan terkenal sampai sekarang. Iya. Ini saya waktu itu masih belum, artinya konsisten, itu disiplin, penerapan disiplin Soneta itu juga bertahap. Gitu. Maksud saya saat itu masih nyanyi pop, nyanyi apa gitu kan. Walaupun udah di Soneta juga gitu. Iya, Soneta, rekaman pop dan sebagainya. Agak-agak lupa ini sejarah saya ini. Biasanya Forsa yang lebih tahu tuh. Forsa lebih tahu ya. Lo emang gak tahu? Nih tahu nih, coba kalau yang ini nih, lagu yang ini nih, coba. Coba. Ini waktu zamannya sama Bang Haji, ingat gak? Jeng jeng. Masih Oma Irama. Asik. Oh, band Galaxy ya? Ya. Yopi Hitam, wow. Nah ini menarik juga. Ternyata nggak ada cengkoknya Melayu juga di sini. Ini tahun berapa? 71, ya 71. Benar. Oke. Nah itulah berarti kan saya dirikan Soneta itu mulai rekaman itu kalau nggak salah 72. Oh berarti 71-72 gitu ini ya. band sebelum masuk Soneta ya berarti. Soneta rekaman mungkin. Ini karena tahun 72 juga kan saya ikut Pop Singer tuh di Singapura ya. Cek Nah, bahas juga tuh. artinya saya waktu itu aktif sebagaimana saya katakan tadi. Jadi misalnya gini, malam minggu ini gue main band. Iya. Di pesta-pesta orang-orang tajir deh gitu Asik. kan. Anak menteng gitu lah ya. Anak menteng istilahnya, gedongan. Kemudian di malam minggu yang lain ya, kita main di kampung-kampung ya, namanya Orkes Melayu. Orkes Melayu kalau itu. Kayak gitu tuh. Jadi Wah, luar biasa ya. Dua genre ya. Main dua genre dan di dua kaki berarti. Satu di band ini, satu di band itu gitu kan? Enggak gitu. Oh enggak gitu. Salah juga tuh. Jadi kadang-kadang saya nyanyi band dengan grup band sama Gaihan gitu kan. Kadang-kadang juga nyanyi Orkes Melayu. Nah sama ada Orkes Melayu itu yang juga sangat-sangat berkesan buat saya. Indra Prasta namanya. Pimpinan Murad Haris. Saya banyak menyanyi di situ, Orkes Melayu. Tapi dia nggak rekaman tuh, Orkes Melayu nggak rekaman. Oke. Kayak begitu sih. Ini. Nah, ketertarikan Bang Haji sama Orkes Melayu. Sementara di sini ada beberapa band juga yang ada pop juga. Tadi ada Cianjuran gitu kan. Karapitan ya istilahnya apa sih Karapitan ya? Karawitan lagi. Karawitan. Nah, terus juga ada beberapa band pop, sweet pop dan bahkan band barat lah adopsinya gitu ya. Ya. Milihnya ke Orkes Melayu nih triggernya apa nih? Oke, saya merasa terpanggil deh. Oh, doa ibu.
Bukan. Oh, doa ibu mah bis ya. Bis doa ibu kan ada ya. Untuk mengangkat marwah Orkes Melayu. Karena saat itu Orkes Melayu itu waduh dihinakan banget. Dicemoohkan banget. Maka istilah dangdut itu. Dangdut itu sebetulnya kata-kata hinaan ya. Dari elit musik pop kepada Orkes Melayu. Ini labelnya kan kampungan. Orkes Melayu itu kampungan. Itu label dulu itu. Saya terpanggil untuk bagaimana mensejajarkan Orkes Melayu ini dengan pop ya. Karena kita nggak boleh ada apa di musik ini kan. Nah oleh karena itu saya memilih untuk lebih konsentrasi di dangdut. Di Orkes Melayu waktu itu namanya. Untuk bisa equal lah dengan pop saat itu yang mendominasi dunia rekaman, dunia hiburan secara elitis ya. Misalnya kayak Orkes Melayu itu nggak ada main di gedung-gedung pertunjukan gitu, nggak ada pesta kawin orang miskin aja paling. Kawinan? Ya kawinan. Orang kaya lah gak gelar kawinan. Kan ngeluarin duit gitu kan. Iya. Sorry maksud saya di orang Kelas kaya, orang kaya. Ya, orang kaya itu kayak kawinan Orang tuh. kaya di kampung. Iya, orang kaya di kampung. Kalau miskin mah gak bikin acara kali. Bener ya? Sorry, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dibenerin anak muda ada nih. Mohon maaf aja. Ngelawan itu hitungannya. Kadang-kadang kan yang muda lebih benar ya. Enggak juga. Butuh bimbingan. Jadi memang saya di dua kubu itu, di dua genre itu. Malam minggu ini ke sana, malam minggu ini ke sini kayak gitu. Sehingga akhirnya saya menetapkan, oke, gue di Orkes Melayu gitu. Nah, terus kan Bang Haji akhirnya ngebentuk Soneta. Ya. Soneta itu masih mainin pop waktu awal-awal ya. Udah dangdut juga atau udah Orkes Melayu juga disiapkan Orkes untuk Melayu. disiapkan untuk jadi Orkes Melayu. Orkes Melayu. Nah, pertanyaannya pernah ikut festival tapi musik pop di Singapura tahun 7 Dua. Itulah yang saya katakan tadi bahwa dalam proses Soneta eksis seperti sekarang itu kan ada prosesnya. Betul. Nah, di sana saya katakan tadi malam minggu main di band, malam minggu yang lain main di Orkes Melayu. Saat itu saya mempunyai peluang. Waktu itu kalau nggak salah mewakili Indonesia mestinya Bruri. Mestinya Bruri Pesona 5. Oke. Bruri berhalangan. Ya. Beruntung banget dah. Akhirnya dari tadi gantiin orang mulu. Bener-bener emang rezeki nggak kemana. Saya baru ingat tuh. Ternyata begitu emang. Iya. Berapa apa itu gantiin doang aja jadi beneran. Gitu ya. Akhirnya saya delegasi Indonesia. Oke. Waktu ada 9 negara waktu itu yang pesertanya. Beban dong nih. Pengganti Bruri. Kalau kalah hancur habis gue. Itu kan soul-nya luar biasa. Oke, jadi saya berangkatlah sebagai delegasi Indonesia. Iya. Tapi sebelum diceritain ke sana, saya mau tanya nih. Band yang biasanya ngelepas vokalisnya sendirian, itu ugal-ugalan tuh bandnya tuh. Ogah tuh ngambek lah apa, kok lu jalan sendirian sih? Kan kita band, udah kompak nih. Soneta. Maka saya bilang kan semua proses. Kalau yang sekarang ngelihat begitu kan ngundurin diri. Lihat aja no. Oh enggak. Hebat juga ya. Di Soneta beda. Oh ini dia nih. Boleh tepuk tangan? Masuk surga insya Allah. Amin. Jadi berangkatlah ke sana kan. Dengan beban berat ini, gue bawa pop nih. Bawa nama Indonesia? Indonesia kan. Indonesia lagu pop. Lagu pop pula? Mewakili Indonesia lagu pop gitu kan. Gantiin Bruri lagi. Nah itu kalau ada sosmed kelar tuh. Trending topik pasti. Ini apa-apaan sih? Gitu pasti kan. Udah gitu alhamdulillah. Padahal gue nomor apa? Nomor pesertanya tuh nomor 13. Angka sial banget emang itu.
Itu angka sial tapi ternyata bawa berkah ya. Yang bilang angka sial siapa ya? Ternyata nggak terbukti sial kan. Iya, kan banyaknya orang gitu. Itu Jangan nomor makanya 13. itu terbukti nggak sial. Nggak sial ternyata ya. Gue juara 1. Wow, dengan wow, nomor wow, 13 itu. Mewakili Indonesia, lawannya negara mana aja Bang Haji? Ya ASEAN kan. ASEAN semua. Pop singer Asia Tenggara. Iya, berarti di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kayak Bukan pop singer Asia, bukan. kan Pop singer Asia Tenggara. Brunei, Ya. Malaysia, Singapura. Thailand, Vietnam. Ya kayak gitu. Sementara Bang Haji, lagunya lagu apa itu? Waktu itu saya baru ke Tom Jones. Tom Jones. Yeah, I have nothing. Itu emang pesanannya Bruri mungkin emang atau Bang Haji sendiri sih waktu itu milih lagu itu? Kok bisa-bisanya lagu Tom Jones Apa itu lagu wajib, lagu pilihan saya lupa ya. Tapi yang pasti saya bawa lagu itu. Dua lagu, satu lagu? Dua. Dua lagu. Satu lagu Tom Jones, satu lagi? Lagu Indonesia. Apa ya? Ada yang mau bantu? Kalau nggak salah Hitam Manis. Hitam Manis? Hitam manis, hitam manis. Ya. Yang paling manis. Tahu tuh dikit-dikit. Penyanyi juga. Dulu mah casting doang. Oke, dua lagu itu dan itu membawa juara. Juara 1 sebagai pemeran pengganti juga ya. Ini luar biasa banget nih. Emang benar-benar. Tapi dengan ngelihat ya berprestasi kayak gitu karena komitmen juga, makanya Soneta juga welcome lah Bang Haji melakukan tugas negara lah gitu ya. Sendiri nggak apa-apa dah. Tapi duitnya dibagi-bagi nggak begitu. Bro, jangan lupa bro, kalau menang kirim-kirim gitu kan. 10% lah. Enggak ya? Kalau dapat duit kan dulu makanya. Ya nggak usah pakai begitu. Oh ya enggak ya, udah otomatis ya. Iya biasanya, kalau enggak gua keluar nih. Gitu biasa ngancem-ngancemnya. Ben sekarang gampang banget sensitif Bang Haji. Nah itu dia tadi sederhana tapi mendalam sekali. Gua jadi tahu bahwa Bang Haji dulu punya band banyak banget. Dan ada beberapa nama terkenal, salah satunya Jopi Hitam, itu bokapnya Audi ya. Dulu pernah bareng sama Bang Haji juga. Nah sekarang seperti biasa, tadi udah masuk sesi awal, sesi kedua juga materi kita. Sekarang seperti biasa, ini yang selalu ada di Bisikan Roma, Bincang Asik barengan Roma. Jadi pertanyaan ini langsung datang dari fans Roma Irama. Bisa dari Forza, bisa dari penikmat musik, bisa juga ada yang di sini nih diam-diam nih Bang Haji nih nanya nih, ya kan? Kita nggak tahu. Nah ini udah ada nih pertanyaannya nih. Seperti biasa, pertanyaannya yang bagus bakal dipilih Bang Haji. Nah ini dari Instagram nih Bang Haji. Pertanyaan sih bebas ya, kemana aja gitu. Silakan. Yang pertama ini dari Raisya __4606 dari Instagram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Raisa Fatimah dari Bekasi. Bukan Raisa penyanyi. Bukan ini. Ini Raisa Daud kayaknya. Amis Daud. Bukan. Ini dari Bekasi nih. Raisa emang di Bekasi ya? Bukan kayaknya. Di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang kecanduan dengan sosial media nih. Wah, ngomongin gua nih. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Semakin banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang menggunakan handphone untuk sekolah online. Dan tak jarang dari mereka itu malah lebih asik bermain sosial media daripada fokus dengan sekolahnya. Gimana tuh Pak Haji? Tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medsos sosial media itu satu perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Pasti ada plus minusnya. Tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi ini, gadget ini ya. Bahwa positifnya
kita dengan gadget ini, nggak boleh namanya di situ ada Google, internet dan sebagainya, itu sangat-sangat mempermudah untuk memperoleh berbagai macam informasi. Entah itu informasi yang bersifat spiritual, sosial, politik, ilmu, apa aja. Banyak banget itu. Ada semuanya lengkap. Itu positifnya ya. Seandainya kita mau betul-betul memanfaatkan sosial media, yang saya maksud gadget tadi ya, untuk hal-hal yang positif, konstruktif, itu keren banget. Idealnya seperti itu. Iya. Ya. Tetapi juga gadget ini kalau disalahgunakan bisa membawa bencana yang luar biasa. Karena konten-konten itu ya pilihan kita ya. Bagaimana kita mau memilih hal yang positif untuk kita dan orang lain, atau yang merusak kita dan orang lain. Jadi saran saya kepada pengguna medsos, media sosial, artinya kan di sini mensosialisasikan ya, dalam konteks medsos ini, mensosialisasikan sesuatu, entah itu gagasan, itu kita men-share apa informasi kalau nggak dari kita kan. Itu kalau digunakan untuk hal yang positif keren banget gitu ya. Bagus lah ya. Bisa kalau dalam agama tuh jadi amal jariah ya. Oke. Tapi kalau salah jadi dosa jariah. Kalau yang negatif seperti itu ya. Jadi memang di sini perlu ada edukasi ya, dari kita semua. Bagaimana cara menggunakan sosial media ini sebaik-baiknya. Sehingga yang muncul kemanfaatan dari media itu sendiri. Nah itu terjawab tuh Raisa ya. Dari Bang Haji langsung. Selanjutnya Q&A berikutnya nih dari Facebook kayaknya ya. Facebook. Herman namanya. Herman. Wah 2 kali. Herman. Baik, keren. Sunda biasanya nih Herman nih. Orang Sunda double-double kan. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Suherman. Oh Suherman. Suherman. Dari Bekasi lagi. Saya mau tanya. Ini menarik nih Bang. Ini Bang Haji harus jawab nih. Makanan favorit Pak Haji apa sih? Insya Allah akan saya bawain di studio. Cakep tuh. Harus dijawab nih. 5 lah. Gak dibawain 5 biji. Terus terang makanan favorit saya ikan bakar. Nah. Ikan bakar. Spesifiknya ikan apa nih? Ikan apapun? Apa? Iya ikan. Kalau ikan laut itu ikan baronang. Oh, ikan baronang. Laut. Baronang. Kalau ikan darat ikan gurame. Oke. Berarti ada ikan baronang, ada ikan gurame. Boleh dah tuh. Ditaruh di sini. Kita promosiin juga ya Bang Haji ya. Nanti terima kasih nih buat atensinya dari Bang Herman nih. Ditunggu. Makanan baronang bakar. Buat Bang Haji dan cek kau. Nah ini dari YouTube. Nah ini dari akun YouTube Zaki Tuki. Benar ya? Zaki Tuki. Nah, Bang Haji. Apa alasannya dulu untuk akhirnya bisa ada soneta femina? Oke. Untuk melebarkan aransemen ya. Oke. Karena dengan ada backing vokal perempuan itu lebih bisa memperkaya aransemen musik itu sendiri. Eksplorasi musiknya. Kira-kira itu. Nah, ini ada lagi dari Rohman Racing. Ini dari Instagram ya? Iya, dari Instagram benar. Bang Haji, bedanya rekaman zaman dulu sama rekaman era digital. Wah, ini bagus nih. Jauh banget sih. Apa sih bedanya? Zaman sekarang rekaman tuh sangat 10 kali sangat mudah dibandingkan zaman dulu. Oke. Contoh, Ya. dulu yang namanya mesin rekaman itu, mixer, itu hanya 2 track, paling banyak 4 track. Ya. Kita kalau rekaman tuh orkes Melayu nih, semuanya masuk sekali jalan, 2 track gitu. Jadi satu roll itu ya. Satu roll. Main semua. Dulu pakai pita soalnya. Pakai pita.
Tiba-tiba satu salah, ngulang lagi. Pemain tamborin salah misalnya, ulang dari awal lagi. Yang lucu kita rekaman di Irama. Di Irama Cikini itu, perusahaan rekaman Cika. Itu kan belakangnya kereta, rel kereta. Iya. Bayang nih. Waduh. Cek gitu kan? Itu begitu udah mau selesai kereta lewat. Bala itu. Ulang dari awal dong? Ulang dari awal. Nggak digunting, sambung nggak bisa ya? Nggak bisa. Ulang dari awal. Bukan Zaman main. dulu begitu. Nah zaman dulu itu apa adanya. Ya. Kamu main melodi begitu, main suling begitu. Ya begitu outputnya. Nyanyi begitu. Tapi sekarang yang namanya siapa tadi nama lo? Rian Kampua. Rian Kampua nyanyi falas-falas boleh. Bisa dibenerin tuh. Jadi tiba-tiba Cun lo bisa jadi nggak falas. ada vibra gitu ya. Ya bisa dinaikin, Goyang-goyang. bisa diturunin gitu. Bisa jadi nggak fals sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, nggak usah nyanyi penuh kayak live show. Perkata-perkata bisa. Iya. Benar. Kata-kata sambung lagi. Kemudahannya luar biasa sekarang itu. Sangat luar biasa. Nah, makanya ujian musisi sekarang itu on the stage. Live concerts. Kalau rekaman lu jangan percaya lu deh. Oke. Kalau rekaman hebat deh. Jangan percaya lu. Tapi begitu live concert, nah itulah nilai sesungguhnya dari musisi, dari Kalau dulu sempurna ada tuh ya, di rekaman bagus, biasanya di live bagus tuh. itu baru Kalau benar. sekarang kan bisa di rekaman bagus, belum tentu di stage live. bagus. Gitu kan. Ujiannya sangat berat lah ya. Betul. Tapi walaupun rekamannya lebih mudah gitu ya. Ya. Bang Haji sempat memanfaatkan teknologi masa kini untuk merekam single yang baru mungkin? Kalau teknologi rekaman ya. Udah dicobain ya beberapa single yang recycle itu ya. Iya, kita harus gunakan itu. Itu kan suatu kemudahan. Yang saya maksud, kadang-kadang ada teknologi yang kita nggak boleh pakai. Saya contoh tuner. Tuner saya nggak setuju pakai tuner. Karena bikin otak kita tumpul. Kan anak sekarang mau cepet aja kan. Gitar pakai tuner. Itu udah nol, oke, udah soal. Gitu kan. Akhirnya begitu nggak pakai itu, dia nggak peka nih. Dia punya feel-nya nggak peka. Dia nggak tahu fals sampai apa, nggak tahu. Kalau dulu kayak gitu jadi terlatih ya Bang Haji ya. Jadi kita tahu tuh. Nah maka jadi ada juga teknologi yang merusak gitu. Kalau buat cepat praktis ya. Cepat datanya. Tapi ini jadi tumpul. Jadi feelingnya kadang nggak main gitu ya. Bukan, artinya nggak ngerti nih fals apa enggak aja, jadi nggak peka gitu. Iya. Oke, tadi itu pertanyaan dari Rohman Racing, salah satu pertanyaan yang dijawab Bang Haji langsung. Dan ini ada yang terakhir nih. Kita berharap teman-teman Forsa atau penikmat musik bisa mengirimkan pertanyaan ke sosial media Bang Haji, bisa di IG, bisa di YouTube juga. Nanti kita akan ambil pertanyaan itu untuk dibawa ke sesi ketiga kita di Bisikan Roma untuk dijawab langsung sama Bang Haji. Nah ini ada entah pertanyaan, entah pernyataan. Nah ini mau dikasih tahu juga nih Bang Haji. Dari Forsa Kota Semarang, dari Forsa ini. Pak Haji, salah satu senior kami, sang penggila Roma Irama dari Semarang, Selamat Hok. Selamat Hok. Selamat HOK, umurnya 63 tahun. Telah meninggal dunia pada 5 Mei 2021. Berarti belum lama. Beliau memiliki studio galeri untuk menyimpan koleksi-koleksi dan kenangan-kenangan dengan Pak Haji yang beliau kumpulkan dari muda sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Di masa-masa terakhirnya, beliau sangat merindukan Pak Haji. Yang beliau dengarkan hanya suara Pak Haji yang menemani ketika terbaring sakit. Beliau juga sering mencetak foto-foto Pak Haji
dan dengan kegembiraan membagikannya pada orang-orang yang mengagumi Pak Haji. Masya Allah. Bila Pak Haji berkenan, mohon minta barokah doanya untuk almarhum yang telah mewariskan semangat pada kami semangat pada kami semua ini Pak Haji. Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Semoga Pak Haji senantiasa selalu diberikan kesehatan. Masya Allah. Ya tentu saja ya bahwa pertama saya merasa terharu dengan bagaimana Selamat Hok tadi mengkoleksi kemudian membuat galeri seperti itu. Itu suatu penghargaan yang luar biasa. Dan ya tentunya saya ingin berdoa untuk katakanlah sebagai balas jasa saya terhadap beliau, kepedulian beliau. Tentunya barangkali yang mendengar sana bisa ikut sama-sama baca Fatihah ya. Bahwa kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum Selamat Hok diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم ذله واسع مدخله وأغسله بماء وثلج البرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillah. Gabul insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barusan itu pernyataan berarti Pak Haji ya. Sudah disampaikan dan sudah langsung dijawab dengan Bang Haji. Jadi itu adalah sesi terakhir kita di Bisikan Roma, bincang asik barengan Roma Irama. Jadi buat teman-teman Forsa atau fansnya Bang Haji Roma Irama, silakan kirim pertanyaan terbaik Anda di media sosial Roma Irama, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa YouTube di kolom komentarnya. Oke, ini episode kedua kita di Bisikan Roma. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama Bang Haji Roma Irama dan Rian Kampua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.